Hai, kalian lagi nonton seri CSN 2021 di YouTube channelnya Wenda Alifulo. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta share video ini kepada orang-orang di sekitar kamu supaya mereka juga tahu informasinya. Selamat menonton! Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku Wenda Alifulo. Teman-teman, di video kali ini aku bakal share sama kalian semua tentang per-CASN-an tahun 2021. Jadi buat teman-teman pejuang CASN tahun 2021, aku sangat rekomendasikan untuk tonton video ini dari awal sampai habis supaya kamu tidak ketinggalan informasi dan tentunya bisa nyimak informasinya dengan baik. Nah teman-teman semua, perlu kalian ketahui bahwa tahun 2021 ini adalah salah satu ajang per-CASN-an terbesar selama puluhan tahun terakhir ini. Makanya informasi-informasi ini masih banyak juga yang salah dipahami. Ini terbukti dari grup yang ada yang aku ikutin nih, grup CASN itu banyak banget teman-teman yang masih bingung tentang perbedaan apa aja nih di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi langsung aja simak videonya. Teman-teman semua, untuk CASN tahun 2021, pemerintah itu mengadakan seleksinya itu melalui satu portal aja pendaftarannya. Bisa nanti teman-teman langsung cek SSCN ya. Jadi di sana teman-teman bisa langsung daftar nanti ketika formasinya sudah dibuka. Nah, kemudian untuk tahapan seleksinya itu pemerintah mengadakan 3 jenis seleksi. Yang pertama itu adalah pendidikan kedinasan, Dikdin, yang udah dibuka dari tanggal 9 April sampai nanti tanggal 30 April. Ini spesial untuk teman-teman SMA. More information nanti kita bahas. Kemudian yang kedua itu adalah P3K Guru, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja spesial khusus untuk guru. Konon ada 1 juta formasi yang disediakan buat teman-teman guru nih. Nanti kita juga akan bahas. Yang ketiga ini baru yang paling besar, yang paling akbar. Ini untuk semuanya. Jadi ada CPNS. Ya, ini terdiri dari CPNS untuk formasi-formasi umum dan juga untuk P3K yang formasinya non-guru. Jadi nanti itu akan ada di tahap yang ketiga. Informasinya, detailnya ini aku bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang pendidikan kedinasan. Jadi, pemerintah mengadakan pendidikan kedinasan tahun 2021 itu untuk 8 sekolah kedinasan ya teman-teman. Itu detailnya nanti teman-teman bisa cari sendiri. Pokoknya ada 8 dan sebenarnya Dikdin ini apa sih? Itu banyak banget yang masih pada bingung karena dikiranya CPNS yang secara umum udah pada buka. Padahal yang sudah buka itu adalah pendidikan kedinasan. Jadi pendidikan kedinasan itu adalah untuk teman-teman yang pada baru lulus SMA nih. Ya nggak harus baru banget sih, 2-3 tahun juga boleh. Kalau nggak salah batas maksimum usianya 25 tahun sih. Nanti informasi lebih lanjutnya teman-teman silahkan cari sendiri. Nah, sistem sekolahnya tuh kalau teman-teman pernah dengar IPDN, kemudian pernah dengan STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jadi mereka itu lulus SMA, daftar sebagai mahasiswa di pendidikan kedinasan. Nah, kemudian mereka nanti dididik nih selama tergantung jenjangnya, ada yang D3, ada yang S1, berarti 3 tahun atau 4 tahun. Setelah beres mereka langsung ditempatkan dan statusnya langsung sebagai PNS, seperti itu. Jadi teman-teman yang baru lulus SMA dan pingin bisa langsung lewat jenjang ini. Nah, kemudian yang kedua itu untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru. Jadi tahun 2021 Kementerian Pendidikan membuka katanya 1 juta formasi guru. Bayangkan sebegitu banyaknya formasi yang dibuka. Dan ini untuk spesial untuk teman-teman yang berstatus sebagai guru, ini bisa daftar di situ. Dan ada 3 rangkaian seleksi yang bisa diikuti ketiga-tiganya loh teman-teman. Bukan rangkaian ya, berarti 3 sesi gitu loh. 3 season 1, season 2, season 3 ini bisa diikuti ketiga-tiganya. Kalau gagal di season 1 bisa ikut season 2, kalau gagal season 2 bisa ikut di season 3. Kayak gitu teman-teman. Katanya ya, tapi more detailnya nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi setelah informasi-informasinya jelas dan muncul. Nah, tahapannya itu selain memudahkan di 3 ini, pemerintah juga ngasih afirmasi-afirmasi atau kemudahan-kemudahan khusus. Ada beberapa kemudahan yang sudah aku catat buat teman-teman semua. Pertama, untuk guru honor yang usianya sudah 40 tahun ke atas dan aktif selama 3 tahun terakhir mengajar, itu akan dapat keringanan nilai 75. Jadi dapat tambahan nilai 75 untuk nilai kompetensi teknisnya. Yang kedua, untuk para guru penyandang disabilitas juga oleh pemerintah difasilitasi dengan memberikan kemudahan, yakni tambahan nilai sejumlah 50 untuk kompetensi teknisnya. Dan yang ketiga, ini untuk teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah PPG, itu dapat kompetensi teknis dengan nilai penuh full ya. Jadi nilainya penuh full sesuai dengan nilai maksimal kompetensi teknis yaitu 500. Wow, luar biasa kan?
Nah, untuk tahapan-tahapan yang tadi aku bilang ada 3, tahap pertama itu untuk guru honor di sekolah negerinya masing-masing, kemudian tahapan yang kedua itu boleh untuk lintas sekolah, dan yang tahapan ketiga ini baru untuk teman-teman fresh graduate tapi yang sudah pada PPG. Jadi kayak aku dulu kan, seperti yang teman-teman udah tahu ya, aku kan dulu PPG-nya tuh nggak dari status sebagai guru, tapi sebagai mahasiswa fresh, jadi prajabatan. Jadi untuk teman-teman yang udah pada ikutan prajabatan, teman-teman purna tugas SM3T yang udah pada ikutan PPG, itu bisa menggunakan sertifikat pendidiknya untuk ada di jalur ini. Kemudian banyak pertanyaan yang datang nih ke DM aku pada tanya, kalau gitu Kak, aku yang lulusan fresh graduate keguruan, tapi belum PPG, belum punya sertifikat pendidik, dan belum pernah ngajar, nggak bisa ikutan seleksi ini dong? Jawabannya iya, memang tidak bisa ikutan gitu loh. Tapi jangan kecewa ya teman-teman, seperti yang aku udah pernah bahas di video sebelumnya, bahwa aku pernah share sama kalian bahwa it's okay untuk nggak ikutan P3K di tahun ini karena memang tidak memenuhi syarat, tapi ada banyak formasi yang memerlukan sarjana atau fresh graduate dari dunia kependidikan kok. Kayak misalnya tahun 2017 aja itu ada analis pendidikan yang memang formasinya khusus untuk teman-teman yang lulusan S1 kependidikan, dan di situ tidak mensyaratkan harus punya sertifikat pendidik. Yang ketiga ini adalah seleksi pegawai yang menurut aku paling dinantikan oleh banyak orang ya, karena ini informasinya bisa diakses oleh siapa aja, yakni untuk CPNS dan P3K non-guru. Disinilah letak formasi-formasi kepemerintahan, kemudian PNS itu ada di sini letak seleksinya yang umum. Jadi nanti teman-teman bisa simak ini. Jadi kayak formasi-formasi yang angkatan-angkatan kemarin, analis dan lain sebagainya itu ada di sini. Kemudian P3K yang kesehatan itu juga ada di seleksi yang ketiga ini. Nah teman-teman semua, untuk yang ketiga tahapan seleksi ini, yang paling penting itu adalah apa aja sih yang diseleksi. Yang jelas pertama adalah dokumen. Jadi pastikan dokumen teman-teman itu memenuhi syarat apa yang disyaratkan ya, karena sayang banget kalau misalnya nggak lolos seleksi dokumen. Kemudian yang kedua ini tesnya masing-masing tergantung dari apa yang lagi kita ikhtiarkan. Kayak pendidikan kedinasan nanti mereka bakal ada SKD. SKD itu berarti ya ada TIU dan juga ada TWK, ada TKP. Nanti ketiga-tiganya juga bakal dites. Ini berlaku untuk yang CPNS juga, yang tadi yang di tahap 3 itu mereka akan ada ngelakuin tes itu juga. Sementara untuk yang P3K, baik itu P3K guru maupun P3K non guru, seleksi tahapannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah tentang asesmen kompetensi teknis, jadi bagaimana kemampuan kita di bidang yang kita bidangi gitu. Kemudian yang kedua itu adalah tes manajerial dan sosiokultural. Ini lebih mirip kayak TWK dan juga TKP gitu sih teman-teman kalau menurut aku. Nah yang ketiga itu adalah tes wawancara tertulis nih untuk yang P3K guru. Kalau yang untuk P3K jalur umum aku nggak tahu, tapi katanya untuk P3K guru ini tes wawancara tertulis. Artinya kamu jawab pertanyaan dengan menuliskan jawabannya begitu. Jadi teman-teman bisa persiapkan diri sematang mungkin, sebaik mungkin untuk bisa menaklukkan ketiga tes ini. Teman-teman, ini terakhir nih ya, aku bakal share sama kalian semua bahwa tanggal 24 nanti, 24 April, aku bakal ngisi kelas online free gratis buat teman-teman semua yang pada mau ikutan belajar SKD TIU bareng sama aku. Kalian bisa langsung banget simak informasinya, nanti aku taruh linknya di description. Jadi teman-teman bisa langsung menuju ke sana tanggal 24 banget ya. Nanti kita ngabuburit bareng dan aku bakal share sama kalian semua seputar TIU per CPNS-an, tips triknya dan juga beberapa soal yang menarik untuk kita bahas sama-sama. Makasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan. Apa yang kalian ikhtiarkan mudah-mudahan semuanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu, selamat puasa, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini kepada orang-orang di sekitar kamu supaya mereka juga kecipratan informasinya, sehingga aku yang bikin dapat pahalanya dan kalian yang share juga dapat pahalanya. Kayak gitu ya teman-teman. Makasih banyak, sampai ketemu di video berikutnya. Sukses selalu, selamat puasa, dadah.